Puisi. Apa sih puisi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Biasanya, puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan, yang ditulis menggunakan bahasa yang baik, berima, dan enak untuk dibaca. Menurut ahli sastra, Hans Beck-Janssen, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Adapun beberapa ahli sastrawan lainnya, seperti Sumardi, James Reeves, dan Herman Waluyo, yang berpendapat mengenai pengertian dari suatu puisi, yang jika digabungkan dengan pengertian puisi menurut KBBI, dapat disimpulkan sebagai berikut. Puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal yang kemudian dituangkan menggunakan bahasa-bahasa apik, serta memiliki struktur batin dan fisik khas penyair. Ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi secara umum. Penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan berbentuk paragraf. Diksi yang dipakai berupa kiasan, padat, dan indah. Penggunaan majas yang dominan. Penggunaan diksi dengan memperhatikan rima dan persajakan. Serta tidak terlalu menonjolkan setting, alur, atau tokoh dalam pengungkapannya. Ciri-ciri puisi baru. Nama pengarang atau penulis puisi diketahui. Tidak terikat pada jumlah baris, rima, dan irama. Mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Puisi cenderung bersifat simetris atau memiliki bentuk rapih. Lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Puisi biasanya berbentuk 4 seuntai. Ciri-ciri puisi lama. Anonim, atau tidak diketahui siapa nama penulis puisi. Terikat pada jumlah baris, rima, irama diksi, intonasi, dan sebagainya. Memiliki gaya bahasa yang statis atau tetap, dan klise. Merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Lanjut. Unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Terdapat 9 unsur di dalam unsur intrinsik puisi. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Yang kedua ada rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga ada nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, atau bisa juga dengan nada sombong dan lain-lain. Yang keempat ada amanat atau tujuan atau maksud, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Yang kelima ada gaya bahasa. Dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Inilah yang disebut sebagai gaya bahasa dalam puisi. Biasanya, tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri, yang paling mudah dilihat melalui majas-majas, seperti personifikasi, metafora, bahkan tak jarang ada yang menggunakan majas ironi.
Jadi, gaya bahasa merupakan cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. Yang keenam ada rima, yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir tiap larik atau baris, namun dapat juga berada di antara tiap kata dalam baris. Yang ketujuh ada tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi. Umumnya, puisi ditulis dalam bentuk baris, namun ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen lainnya, seperti bentuk zigzag dan lain-lain. Yang kedelapan ada imaji. Pengimajian dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair karena menggugah rasa imajinasi pembaca melalui penginderaan. Yang kesembilan ada kata konkret. Ada keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh. Bagi penyair, hal itu dirasakan lebih jelas. Unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di luar puisi. Yang pertama ada unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalkan penulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga miskin. Maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya. Yang kedua ada unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalkan, puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu, kondisi masyarakatnya sedang kacau, dan keadaan pemerintah pun sangat carut-marut. Sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakat. Yang ketiga, ada unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri, sehingga sangat mempengaruhi baik atau tidaknya puisi. Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik puisi terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Perwajahan puisi, tipografi, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan, kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. 2. Diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. 3. Imaji, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. 4. Kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap oleh indera yang memungkinkan munculnya imaji. 5. Bahasa figuratif, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dalam menimbulkan konotasi tertentu. 6. Verifikasi, yaitu menyangkut rima, ritme, dan metrum. Struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Tema atau makna. Sense. Tema adalah pokok pikiran, dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar pengarang, mengubah atau mengarang sajak, dan sebagainya. 2. Rasa, feeling. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. 3. Nada, tone. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. 4. Amanat atau tujuan atau maksud, intention. Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang dibuat sebelum abad ke-20 dan terikat pada beberapa aturan.
Puisi lama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat anonim karena merupakan puisi rakyat. 2. Disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Dan 3. Terikat aturan-aturan yang mengatur jumlah baris setiap bait, jumlah suku kata, maupun rima. Untuk lebih jelasnya, aturan yang mengikat puisi lama adalah 1. Jumlah kata dalam satu baris. 2. Jumlah baris dalam satu bait. 3. Jumlah suku kata dalam tiap baris. 4. Persajakan atau rima. Dan 5. Irama. Nah, puisi lama ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Beberapa jenis puisi lama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mantra. Mantra merupakan ucapan kata-kata yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magis yang biasanya diucapkan pada acara tertentu. Misalnya adalah mantra yang diucapkan untuk menolak ataupun untuk mendatangkan hujan. Yang kedua ada pantun. Pantun merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 larik dengan rima berakhiran ABAB. Pantun juga biasa disebut sebagai bahasa sindiran. Pantun dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu pantun anak, pantun teka-teki, pantun orang tua, dan pantun remaja. Berikutnya ada seloka. Seloka merupakan pantun berkait yang berasal dari Melayu klasik. Seloka biasanya berisi mengenai pepatah. Selanjutnya ada gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang terdiri dari 2 bait yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Gurindam ini biasanya mengandung amanat atau nasihat. Lalu ada karmina. Karmina merupakan puisi lama yang terbentuk seperti prosa dan lebih pendek dari pantun. Karmina sering disebut sebagai pantun kilat karena bentuknya yang sangat pendek. Berikutnya ada talibun. Talibun merupakan puisi lama berupa pantun yang memiliki lebih dari 4 baris dengan rima ABC-ABC. Yang terakhir ada syair. Syair merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris berakhiran serupa atau rimanya sama. Syair umumnya mengisahkan sebuah cerita yang di dalamnya terkandung amanat dari penyairnya. Contoh puisi berdasarkan jenisnya. A. Puisi romansa. Contohnya. B. Pantun. Contohnya. C. Syair. Contohnya. Ini kita sayang, kita mau kita penghuni semua yang sudah